Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1211 sampai 1215. Dwight Ding bangkit untuk melawan. Tapi tidak ada gunanya. Segera Dwight Ding menjadi tahanan. Tuan Lembah Ding, berhentilah melawan. Patuhi saja, tangkap. Harga yang kamu bayar untuk menolak seperti ini adalah nyawa semua orang di lembah orang jahat. Zeke memandang Dwight Ding dan berkata dengan sikap menang. Dwight Ding tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya tanggapan padanya adalah telapak tangan yang tajam. Keras kepala. Zeke mendengus dingin dan kemudian mengikuti kerumunan untuk menyerang Dwight Ding. Di bawah serangan orang ini, perawakan Dwight Ding mundur lagi dan lagi. Pengaturan Zeke meledak. Segera setelah itu, beberapa tuan dari keluarga Ning mengepung Dwight Ding dan kemudian terus berganti posisi. Benang sutra yang tidak terlihat dengan mata telanjang ditembakkan dari tangan orang-orang ini. Segera setelah itu, benang sutra ini mulai ditenun menjadi jaring besar dalam posisi orang-orang ini yang berubah-ubah. Tubuh Dwight Ding ditutupi oleh jaring besar. Sekarang aku akan melihat bagaimana kamu melawan. Zeke berkata dengan bangga. Mata Dwight Ding merah dan dia terus berjuang. Darah di tubuhnya terus berceceran. Dan Dwight Ding tidak peduli sama sekali. Namun segera, napas di tubuh Dwight Ding menjadi semakin lambat. Dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Perlahan, Dwight Ding masih berontak. Pada saat ini, dia sudah menjadi manusia berdarah. Zeke memandang Dwight Ding dan mencibir. Mengapa terus melawan? Apakah Dev ini pantas mendapatkan nyawamu untuk melindunginya? Cui. Dwight Ding meludahi Zeke dengan keras. Tapi Zeke tidak peduli dan membiarkan bawahannya menekan Dwight Ding dan Benedict Ding. Lalu berjalan menuju lembah. Di lembah orang jahat, semua orang melihat bahwa Dwight Ding telah banyak ditangkap dan hanya bisa ditangkap tanpa perlawanan sampai ke tempat di mana menara penindas iblis berada. Brian Ding memimpin seseorang untuk menghentikan Zeke. Ketika Brian Ding melihat Dwight Ding dan Benedict Ding dengan banyak luka, kemarahan di tubuhnya sudah meningkat. Lepaskan kakak tertua dan saudara keempat saya. Brian Ding menatap dengan marah dan napas di tubuhnya terus meledak. Melihat kemunculan tiba-tiba Brian Ding dan beberapa tuan dari lembah orang jahat, Zeke tampak sedikit terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lembah orang jahat telah mencapai titik ini dan bahkan mengirim seseorang untuk menjaga Dev ini. Zeke tidak menyangka bahwa Dwight Ding telah mengirim seseorang untuk menjaga Dev terlepas dari keselamatannya sendiri. Dia tidak mengerti apa hubungan antara lembah orang jahat ini dan Dev. Lepaskan kakak tertua dan saudara keempat saya. Brian Ding berteriak lagi. Kamu sebaiknya melihat situasinya dengan jelas. Dan sekarang kamu menyerah dengan patuh agar tidak menderita darah dan daging. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuh mereka. Setelah Zeke selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke perut Dwight Ding. Ketika Brian Ding melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Adik ketiga, jangan pedulikan kami. Kamu harus mengingat tugas yang aku berikan padamu. Bahkan jika aku mati,
Kamu harus melindunginya. Dwight Ding berteriak pada Brian Ding. Sialan. Zeke memarahi dengan marah. Dan kemudian, menusuk perut Dwight Ding. Dengan pedang, Dwight Ding tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dan wajahnya sangat pucat. Kakak pertama. Mata Brian Ding terbuka, lebar. Dan wajahnya penuh amarah. Paruh. Kamu hanya akan ditangkap jika kamu melawan. Aku akan memenggal kepalanya dengan pedang. Zeke mengancam Brian Ding. Segera. Beberapa tuan dari keluarga Ning berjalan. Brian Ding memandang Dwight Ding dengan ketidakberdayaan di matanya. Dia tidak melawan. Karena dia tidak bisa melihat Dwight Ding mati di depannya. Dwight Ding tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan darah sudah memenuhi tenggorokannya. Setelah mengendalikan Brian Ding dan para penguasa di lembah orang jahat, Zeke memandang menara penindas iblis di depannya dengan tatapan tamak. Seperti yang saya katakan, menara penindas iblis tidak mudah dihancurkan. Ternyata itu ada di tangan Dev. Dan hanya aku yang layak mendapatkan harta. Seperti itu, Zeke perlahan mendekati menara penindas iblis. Tubuh Zeke berlama-lama dengan cahaya. Dan dia tahu bahwa Dev pasti akan membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis. Tepat ketika Zeke dengan hati-hati mendekati menara penindas iblis, tiba-tiba kilat menyambar di langit. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar langsung muncul di depan Zeke. Untungnya, Zeke menghindar tepat waktu. Kalau tidak dia akan langsung dibombardir. Sial. Benar saja. Formasi pembunuhan telah disiapkan. Untungnya, aku sudah siap. Zeke melihat lubang yang dalam di depannya dan mengutuk. Kemudian telapak tangan Zeke berkedip. Dan kemudian, dia menamparnya dengan keras. Bergemuruh. Ruang di depannya berfluktuasi untuk sementara waktu. Dan kemudian formasi pembunuhan Dev bisa terlihat. Dalam formasi pembunuhan, satu demi satu sinar cahaya seperti kilat terus berkedip. Sungguh formasi pembunuhan yang kuat. Zeke melihat formasi pembunuhan di depannya dengan ekspresi serius. Namun, menara penindas iblis berada tepat di depannya. Dan Zeke tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Mari kita hancurkan susunan pembunuhan ini bersama-sama. Zeke meraung. Beberapa tuan dari keluarga Ning melangkah maju. Dan semua orang meledak dengan seluruh energi mereka. Ledakan. Ada suara keras di langit. Dan formasi pembunuhan yang ditetapkan oleh Dev langsung hancur seperti kaca. Kekuatan Wuhuo setengah langkah. Formasi pembunuhan ini tidak bisa menahannya. Melihat formasi pembunuhan yang rusak, sudut mulut Zeke mengangkat sedikit. Kebanggaan. Itu dia. Kamu ingin menghentikanku dengan ini. Zeke berjalan ke gerbang menara penindas iblis. Dan kemudian menendang pintu menara penindas iblis. Tapi siapa yang menyangka, di bawah tendangan kaki Zeke, gerbang menara penindas iblis tidak bergerak. Aliran cahaya melintas di atas gerbang. Dan tubuh Zeke langsung tersingkir. Zeke mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Zeke melangkah maju, menahan napas lagi. Lalu, membanting pintu dengan keras. Tapi pintu itu tetap tidak tergerak. Bahkan tidak ada jejak sedikit pun. Sebaliknya, tubuh Zeke terlempar lebih jauh kali ini. Dan jatuh dengan keras ke tanah. Zeke menatap menara penindas iblis di depannya dengan kaget. Dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kamu coba. Zeke meminta beberapa ahli dari keluarga Ning untuk mencobanya. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak peduli seberapa keras orang-orang ini mencoba, atau bahkan menyerang dengan sihir. Mereka tidak
dapat mengguncang gerbang, justru terluka oleh kekuatan serangan balik. Ini, apa yang terjadi di sini? Wajah semua orang menjadi sangat jelek. Orang-orang ini semua adalah Wuhou setengah langkah. Jangankan sebuah gerbang, bahkan sebuah gunung di bawah serangan seperti itu, gunung akan runtuh sejak lama. Bagaimana ini? Zeke mengalihkan pandangannya ke Dwight Ding. Lagi pula, pagoda penindas iblis sekarang berada di lembah orang jahat. Bagaimana saya tahu? Dwight Ding berkata dengan ekspresi datar. Pada awalnya, Dwight Ding sedikit khawatir tentang Dev, tetapi melihat bahwa menara penindas iblis memiliki formasi tabunya sendiri, dan itu sangat kuat. Saya merasa lega. Dwight Ding tidak tahu banyak, belum lagi orang-orang ini di depannya. Bahkan jika dia berada di ranah Wuhou, dia tidak bisa membuka pintu. Dapat dilihat bahwa menara penindas iblis ini sama sekali bukan harta biasa. Tuan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Seorang pelayan keluarga Ning bertanya. Zeke memandang menara penindas iblis di depannya, merenung sejenak, dan berkata, kirim 2 orang ahli untuk berjaga di sini, dan tahan barang-barang lama ini terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa Dev tidak akan pernah keluar. Selama dia keluar, kita hanya mengancamnya dengan nyawa orang-orang tua ini. Karena lembah orang jahat sangat ingin melindunginya, maka Dev dan orang-orang tua di lembah jahat pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Setelah mengirim 2 orang untuk menjaga menara penindas iblis, Zeke kembali bersama orang-orang dari lembah orang jahat. Lembah orang jahat telah kembali tenang. Ada darah di mana-mana, dan ada mayat yang tidak memiliki siapa pun untuk mengubur. Lembah orang jahat yang telah berdiri selama beberapa dekade dan memiliki reputasi besar, runtuh dan menghilang hampir dalam semalam. Lembah orang jahat dihancurkan, dan berita bahwa keempat orang jahat itu ditangkap juga langsung menyebar ke seluruh dunia. Seni bela diri bocah dari keluarga Ning ini sangat berani sehingga dia bahkan berani memimpin orang untuk menghancurkan lembah para jahat, dan bahkan menangkap 4 orang jahat besar. Anak ini memiliki banyak ide. Sejak dia masih kecil, kali ini dia memanfaatkan lembah penjahat dan dunia seni bela diri Mobei untuk bertarung sampai mati. Dan dia mendapat manfaat dari hal ini. Kebencian macam apa yang dimiliki keluarga Ning dengan lembah orang jahat? Mengapa Zeke begitu kejam? Bukan karena Dev itu. Aku dengar Zeke punya dendam dengan Dev. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Anak dari keluarga Ning ini benar-benar ular. Dunia seni bela diri telah membahas masalah ini. Namun, sangat sedikit orang yang tahu semua seluk-beluk hal-hal. Tetapi itu hanya tebakan acak. Dari awal hingga akhir, semuanya direncanakan oleh Zeke, dan mereka yang tahu tentang semuanya sudah pergi ke neraka. Namun, setelah waktu ini, nama Zeke dapat dianggap terkenal di dunia seni bela diri. Selain itu, nama Zeke juga muncul di daftar bahagia. Keluarga Ning. Zeke, Ning, di kantor. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri sambil membaca informasi di forum. Tuan Si, sekarang lembah orang jahat telah hampir dihancurkan oleh keluarga Ning, dan 4 penjahat utama juga telah ditangkap hidup-hidup. Meskipun reputasi keempat penjahat itu tidak terlalu bagus, mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Keluarga Ning ini sungguh berbahaya. Apakah kita perlu
memperingatkan mereka. Winston bertanya pada Tuan Si. Winston mengikuti hubungan Dev dan hatinya secara alami menuju Dev dan lembah orang jahat hanya untuk melindungi Dev. Jadi, keluarga Ning memanfaatkannya untuk masuk. Jadi Winston ingin membantu lembah orang jahat. Namun, dengan nama Master Pavilion Protektorat, keluarga Ning tidak akan memperdulikannya. Dan, keluarga sekte ini hanya akan memperhatikan kata-kata Tuan Si. Tuan Si tidak memperhatikan Winston, tetapi membaca informasi di forum dan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Keluarga Ning, Zeke, aku tidak pernah memperhatikan pemuda ini. Sekarang baru permulaan, dan perlahan beberapa orang yang tidak bisa duduk diam dan mulai bermunculan. Zeke ini adalah yang pertama. Tuan Si sedang berbicara sendiri. Sementara Winston bingung, tapi dia tidak tahu apa yang Tuan Si katakan. Tuan Si, apakah kita ingin? Jangan lakukan apapun. Kamu pergilah. Sebelum Winston selesai berbicara, Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Winston hanya bisa berbalik dan kembali. Dia sangat ingin membantu lembah orang jahat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aliansi Belat Diri Kyoto. Douglas Zhu duduk di kursi utama, dan di kursi bawahnya adalah naga Jaedin dari keluarga naga. Ada juga beberapa sekte lain di pucuk pimpinan keluarga. Semuanya. Tahun baru sudah dekat. Ini adalah pertemuan aliansi terakhir dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto kita tahun ini. Pada saat yang sama, ini juga terakhir kalinya Aliansi Seni Bela Diri kita merekrut anggota aliansi tahun ini. Apakah ada keluarga sekte yang telah mengajukan aplikasi? Douglas meliriknya, dan kemudian bertanya kepada seorang penatua di sampingnya. Pemimpin, sejauh ini tidak ada lamaran yang kita terima. Penatua itu berkata dengan suara rendah, malu. Ketika Douglas mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, ada banyak sekte bangsawan, tetapi anggota aliansi seni bela diri mereka bahkan tidak setengah dari keseluruhan sekte, terutama beberapa keluarga besar, dan mereka tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri. Selain itu, orang-orang ini terus-menerus memperluas kekuatan mereka, dan mereka memiliki potensi untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri Kyoto. Sebagai pemimpin aliansi, Douglas tidak bisa melihat situasi seperti itu berkembang. Saya berharap pemimpin aliansi sejak Dev membunuh Direktur Guo, prestise aliansi seni bela diri telah rusak, dan banyak sekte bangsawan enggan bergabung dengan aliansi seni bela diri. Bahkan ada beberapa keluarga sekte yang ingin mundur dari aliansi. Keluarga Ning yang menghancurkan lembah penjahat dan menangkap 4 orang jahat hidup-hidup. Sekarang banyak sekte bangsawan mulai menunjukkan kasih sayang mereka kepada keluarga Ning. Pada saat ini, seorang Master Sekte berkata, keluarga Ning juga ingin membuat gelombang di Kyoto. Douglas mendengus dingin. Hantu tua Ning itu sedang mundur. Itu pasti putranya. Pemimpin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mungkinkah kamu hanya menonton beberapa sekte dan keluarga bangsawan dan membungkuk ke keluarga Ning? Seorang penatua bertanya. Karena Zeke ini sangat ambisius. Biarkan saja dia. Aku ingin melihat bagaimana dia membersihkan Dev. Anjing menggigit anjing dan kita hanya menonton pertunjukan besar. Douglas mengangkat sudut mulutnya. Keluarga Ning. Pada saat ini, Zeke duduk sebagai kepala keluarga Ning. Karena ayahnya, Dalton Ning,
tengah mengasingkan diri. Semua urusan keluarga Ning diserahkan kepada Zeke untuk diurus. Meskipun Zeke telah merawat keluarga Ning, dia tidak pernah duduk di kursi utama. Dan hari ini berbeda. Keluarga Ning menghancurkan lembah orang jahat dan menangkap 4 penjahat utama hidup. Meskipun mereka semua tahu bahwa keluarga Ning telah mengambil keuntungan dari sebuah pertempuran, keberanian Zeke serta kekuatan keluarga Ning ditempatkan di depan semua orang. Oleh karena itu, banyak keluarga sekte bangsawan mulai berlindung di keluarga Ning. Keluarga Li di selatan kota. Kepala keluarga Li berkunjung. Master sekte yang dari sekte Xuanyang menjumpai keluarga Ning. Sekte Master He dari Ding Tianmen datang berkunjung. Pada hari ini, keluarga Ning terus mendapatkan kunjungan dari sekte dan keluarga bangsawan yang meminta untuk bertemu dengan keluarga Ning, dan Zeke menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Zeke sangat puas. Pada usia yang begitu muda, begitu banyak keluarga sekte aristokrat datang menemuinya, memohon perlindungan di keluarga Ning. Zeke tahu bahwa bahkan ayahnya sendiri tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Sepanjang hari, hampir 30 keluarga sekte besar dan kecil berlindung di keluarga Ning. Meskipun Zeke sedikit lelah hari ini, dia merasa sangat puas. Ketika saya menemukan cara untuk membawa dunia seni bela diri Mobei di bawah komando saya, siapa yang dapat menyaingi saya di seluruh Kyoto? Zeke berdiri di titik tertinggi villa, menatap langit. Hatinya sangat bangga hingga ekstrim. Banyak sekte besar dan keluarga bangsawan melihat pendekatan Zeke, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Mereka semua sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat keluarga Dong, ekspresi Lexington Dong sangat jelek. Awalnya, keluarga Dong dan keluarga Ning berselisih satu sama lain, dan kekuatan kedua keluarga serupa di masa lalu. Tapi sekarang keluarga Ning memiliki begitu banyak keluarga untuk diandalkan. Kekuatan keluarga Dong akan segera tertinggal di belakang. Sudah malam. Apa yang kamu lakukan? Istri Lexington Dong bertanya. Tidak bisa tidur. Lexington Dong menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam. Di mana Jax? Di kamarnya sendiri. Sejak kamu menyerang Dev, Jackson belum keluar rumah akhir-akhir ini. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Istri Lexington Dong melirik Lexington Dong dengan keluhan. Hayah, Lexington Dong menghela nafas. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Anak ini tidak bisa mengetahuinya demi kebaikannya sendiri. Tapi mengapa kamu mencuri barang orang lain? Aku mendengar dari Jackson bahwa Dev adalah temannya. Kamu bahkan meminta Jackson untuk menipunya untung datang berkunjung. Apa perbedaan antara kamu melakukan ini dan perampok? Istri Lexington Dong berkata dengan ketidakpuasan. Kamu seorang wanita. Apa yang kamu tahu? Lexington Dong melemparkan rokok di tangannya dan berjalan menuju kamar Jackson. Tok tok tok. Lexington Dong mengetuk pintu, lalu berkata, Jax, keluarlah. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu. Abaikan saja aku. Suara marah Jackson datang dari kamar. Sudah berhari-hari, dan Jackson masih merajuk. Dia selalu berpikir bahwa dia telah mengkhianati Dev. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya adalah orang munafik seperti itu. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Berpakaianlah sekarang dan bawa ibumu ke tempat kakekmu. Jika terjadi sesuatu di rumah,
Jangan kembali. Lexington Dong berkata, dengan serius. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu meminta kami pergi di malam hari? Istri Lexington Dong memandang Lexington Dong dengan bingung. Jangan tanya. Aku harus mengaturnya untukmu. Aku sudah mengaturnya. Selain itu, kamu juga harus membawa segelku. Dan itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dengan segel ini, keluarga Dong akan selalu tetap ada. Lexington Dong mengeluarkan segel yang sangat halus dari tangannya, dan kemudian memberikannya kepada istrinya. Kali ini, istri Lexington Dong sedikit tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Jackson juga keluar. Ayah, apakah sesuatu terjadi? Jackson ada di kamar, mendengarkan kata-kata ayahnya. Tahu bahwa ayahnya tidak boleh bercanda. Tidak ada apa-apa. Kamu patuhi saja. Setelah Lexington Dong selesai berbicara, dia kemudian berteriak, "Pengurus rumah tangga, kirim tuan muda dan nyonya segera pergi." Pengurus rumah tangga bergegas masuk. Lalu, berkata kepada Jackson dan ibunya, "Tuan muda, nyonya, mobil sudah siap. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak akan pergi, ayah." "Ada apa?" Jackson tidak pergi dan bertanya pada Lexington Dong. Tanpa diduga, Lexington Dong membuat Jackson pingsan. Dan kemudian, meminta pembantu rumah tangga untuk membawa Jackson pergi. Setelah istri dan putranya pergi, Lexington Dong berdiri di titik tertinggi di villa. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh area villa keluarga Dong. Sebagian darinya telah menjadi reruntuhan. Saat itulah dia dan Dave bertarung. Belum ada pembersihan. Menyalakan kembali sebatang rokok. Lexington Dong menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang harus datang akan datang. Pada akhirnya, benar saja. Sebelum Lexington Dong selesai merokok, dia merasakan embusan napas dari kejauhan. Ada sekitar selusin. Semuanya adalah wuhou. Setengah langkah. Tidak ada kepanikan atau kepanikan di wajah Lexington Dong. Segera, orang-orang ini datang ke Lexington Dong, dan pemimpinnya adalah Zeke dari keluarga Ning. "Paman Dong, kamu masih terjaga. Ini sangat larut dan berdiri di ketinggian. Tidakkah kamu takut tertiup angin?" Zeke menatap Lexington Dong dan berkata dengan suara yang sedikit mengejek, "Meskipun aku sudah tua, aku tidak seburuk yang kamu katakan. Kamu bisa masuk angin dengan embusan angin. Jadi, ranah wuhoumu akan sia-sia." Lexington Dong melayang, turun dari ketinggian dan berdiri kokoh di depan Zeke. "Kekuatan Paman Dong benar-benar luar biasa. Dan aku sangat mengagumi Anda." Zeke memuji Lexington Dong. "Kamu tidak perlu bicara. Omong kosong. Aku tahu niatmu. Ayo lakukan." Setelah Lexington Dong selesai berbicara, nafas wuhou keluar dari tubuhnya. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh area villa. Keluarga Dong merasakan nafas di tubuh Lexington Dong. Bahkan, wuhou setengah langkah itu sedikit berubah warna. "Paman Dong, saya pikir Anda membuat kesalahan. Sebagai junior, bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Aku di sini kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Paman Dong. Kamu lihat banyak sekte aristokrat telah berlindung di keluarga Ning saya. Saya pikir keluarga Dong Anda juga harus menundukkan kepala dan menjadi bawahan keluarga saya kan?" Zeke tersenyum ringan dan bertanya, "Menundukkan kepala sebagai menterimu?" Lexington Dong menyipitkan matanya sedikit. "Apa kemampuanmu? Bahkan jika ayahmu, Dalton Ning, ada di sini, apakah dia berani berkata seperti itu?" "Jangan berpikir kami hebat.
Jika Anda menghancurkan lembah orang jahat, bahkan jika semua sekte dan keluarga bangsawan menyerah kepada keluarga Ning Anda, saya, Lexington Dong, tidak akan menyerah. Niat membunuh muncul dari tubuh Lexington Dong, dan matanya penuh tekad. Dia bisa mati, tetapi dia tidak perlu berpikir untuk menyerah pada keluarga Ning. Paman Dong, jangan khawatir. Saya akan menunjukkan sesuatu nanti. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah kepada keluarga Ning kami? Zeke tersenyum percaya diri. Lexington Dong tampak bingung. Tepat di bawah mata Lexington Dong yang bingung, sebuah sedan hitam mendekat, dan pengemudi mobil adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Dong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.